Assalamualaikum, akhirnya bisa seresep Bika Ambon juga setelah beberapa kali percobaan. Ini teksturnya lembut, kenyal, empuk, berminyak, tahan berhari-hari, cocok dijadikan menu jualan rasanya kayak Bika Ambon yang lagi mehong itu. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya yang masih baru. Langsung aja masukkan ke dalam gelas ukuran sedang. Campurkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh tepung terigu. Masukkan 50 ml air hangat kuku. Air hangat kukunya cenderung dingin ya, jangan terlalu panas supaya raginya tidak mati dan aktif. Kalau sudah tercampur rata, tutup biarkan sampai berbuih. Siapkan 1 bungkus santan kental kemasan 65 ml, masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian campurkan dengan air sampai mencapai 200 ml. Sudah dapat 200 ml, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan ke dalam panci. Masukkan 5 lembar daun jeruknya bisa disobek-sobek dulu supaya aromanya keluar. Tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek, masukkan seperempat sendok teh kunyit bubuk, seperempat sendok teh garam. Aduk, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, bisa dimatikan api kompornya, biarkan sampai dingin. Langsung aja pancinya kita taruh di atas air seperti ini supaya cepat dinginnya. Jadi lanjut aja, siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 4 kuning telur ayam, campurkan dengan 1 telur ayam utuh, masukkan 100 gram gula pasir, kocok sampai gula pasirnya larut dan sedikit pucat. Sudah kuning pucat seperti ini, kemudian masukkan 100 gram tepung aci, sagu, kanji atau tepung tapioka, campurkan dengan 10 gram tepung beras, aduk sampai tercampur rata. Jadi kuenya nggak menggunakan tepung terigu ya, tepung terigunya cukup di awal tadi aja yang 1 sendok teh bersamaan dengan ragi itu. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan larutan santan yang sudah dingin. Kemudian masukkan ragi yang sudah aktif di awal tadi. Ini raginya berbusa, tandanya ragi aktif. Misalnya nggak berbusa, jangan dimasukkan ya, ganti dengan ragi yang baru. Nah, ini kita aduk semuanya sampai tercampur rata lagi. Kalau sudah, tutup biarkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian aduk untuk menghilangkan buih-buih di permukaan adonan. Nah, buihnya sudah berkurang seperti ini, waktunya kita masukkan 25 gram margarin cair. Kenapa margarin cairnya di akhir? Supaya kuenya berminyak ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga dengan seperempat sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata dan garamnya larut. Jadi masukin margarin cairnya jangan di awal, tapi di akhir saat kita mau memasak. Untuk masaknya di sini aku pakai cetakan 7 lubang, tapi sebelumnya kita alasi dulu kompornya menggunakan loyang yang tidak terpakai seperti ini. Nyalakan dulu api kompornya di api kecil, kemudian taruh di atasnya loyang bekas, taruh di atasnya cetakan 7 lubangnya. Kita tunggu sampai si cetakan ini benar-benar panas ya. Nah, saat kita sentuh sudah panas seperti ini, langsung aja kita masukkan adonannya. Tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Nah, ini kita isi sebanyak setengah lubang karena ini kuenya akan mengembang, jadi jangan terlalu penuh ya. Ini kita isi semua lubangnya. Untuk cetakannya nggak perlu lagi dioles dengan margarin ya, jadi langsung aja kita tuang adonannya. Tunggu sampai kuenya mengembang dan berpori-pori permukaannya. Untuk apinya aku lihatin di sini api kecil ya teman-teman, seperti ini. Jadi nanti nggak mudah gosong gitu. Kita tunggu aja kurang lebih selama 6 sampai dengan 7 menit. Kalau sudah mengembang dan di atasnya sudah terlihat pori-pori seperti itu, tandanya berhasil ya teman-teman kuenya. Ini langsung aja bisa kita tutup, kemudian masak kembali kurang lebih 5 sampai dengan 6 menit. Nah, setelah kurang lebih 5 sampai dengan 6 menit, adonan saat disentuh pun tidak lengket permukaannya ya, sudah matang banget. Ini bisa langsung diangkat teman-teman, atau bisa juga dibalik seperti ini supaya permukaan satu sisinya juga sedikit berwarna kecoklatan. Jadi nanti balance ya gitu warnanya. Tapi kalau mau langsung diangkat juga boleh banget ya teman-teman, sesuai selera. Di sini aku balik supaya warna kuningnya tuh nggak terlalu pucat teman-teman, jadi agak kecoklatan sedikit aja seperti ini. Kalau sudah bisa diangkat.
Untuk pemanggangan selanjutnya kalau ada bekas sisaan adonan ini bisa kita ambil dulu supaya bersih ya. Dan pastikan cetakan sudah dalam keadaan benar-benar panas. Nah ini adonannya setelah kita biarkan mengembang lagi, kita kempeskan lagi ya, aduk-aduk lagi seperti ini sampai bubuihnya berkurang dan hilang. Kalau sudah langsung aja masukkan ke dalam cetakan, isi sebanyak setengah lubangnya. Pastikan dulu cetakan sudah dalam keadaan benar-benar panas, tapi di api kecil ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Jadi nanti berpori-porinya bagus. Nah ini kita tunggu sampai mengembang dan keluar pori-porinya seperti ini. Kalau sudah bisa ditutup, kita masak kurang lebih 5 sampai dengan 6 menitan. Setelah 5 menit bisa kita cek kalau permukaannya sudah tidak lengket lagi, tandanya sudah matang, bisa diangkat atau bisa juga dibalik seperti ini. Kita tunggu sampai warnanya sedikit aja kecoklatan supaya nggak terlalu pucat. Nah setelah dimasak semuanya biarkan sampai dingin. Setelah dingin bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 9 kali 9 cm, masukkan bika ambonnya. Usahakan untuk memegang bika ambonnya tangan dialasi dengan plastik ya, supaya bika ambonnya steril dan pastikan juga bika ambon sudah dalam keadaan benar-benar dingin saat kita masukkan ke dalam plastik. Ini bertujuan supaya si kuenya ini bisa tahan berhari-hari dan tidak mudah berjamur teman-teman ya. Nah kalau sudah kita masukkan ke dalam plastik supaya tampilannya makin cantik lagi, bisa kita kasih daun pandan yang sudah dipotong seperti ini. Kemudian tutup plastiknya. Nah, bisa kita kasih stiker thank you di atas daun pandan seperti ini supaya tampilannya makin cantik dan menarik lagi untuk dijual. Kue bika ambon yang aku buat ini adalah percobaan ketiga aku setelah beberapa kali sebelumnya kayak belum puas aja gitu sama rasanya, kayak belum mirip kayak bika ambon yang lagi mehong itu. Nah ini resep yang paling mirip menurut aku teman-teman. Rasanya enak, lembut, kenyalnya gitu pas. Jadi harus teman-teman cobain ya. Ini enak banget. Jadi nggak pakai tepung terigu teman-teman, tapi perpaduan antara tepung kanji dan tepung beras. Ini yang bikin rasanya tuh empuk teman-teman ya. Nah setelah kita kemas hasilnya cantik banget seperti ini, siap untuk dibawa ke tempat di mana kita berjualan. Ini juga bisa teman-teman jual sistem online gitu ya. Jadi pakai mika gitu bisa kita isi 5 sampai dengan 10 pieces untuk tiap mikanya. Jadi kita bisa jual per paketan gitu. Untuk teksturnya ini tuh kalau digoyang-goyangin bener-bener lembut banget teman-teman. Karena nggak pakai tepung terigu ya, jadi pakai tepung tapioka dan tepung beras. Ini rasanya yang bener-bener tuh teman-teman sarangnya ya kelihatan banget serat-seratnya itu ya. Bener-bener rapih banget rasanya, Masya Allah enak banget, super duper enak banget teman-teman. Mirip banget kayak bika ambon yang lagi mehong itu. Enak banget tuh terlihat ya, pori-porinya kecil-kecil, seratnya bagus banget. Coba ini dipastikan udah enak banget, lembut, kenyal, manisnya juga pas. Enak banget deh, nggak bau kunyit bubuk itu teman-teman, karena sedikit banget tadi pakai kunyit bubuknya. Jadi teman-teman harus cobain di rumah, cocok banget dijadikan ide jualan, dijamin banyak yang suka. Dari modal kurang lebih Rp22.200 jadi 11 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp2.018. Kita bisa jual mulai dari harga 3 ribuan aja per piecesnya, atau bisa juga nih sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.